Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Selebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Persaingan The Academy 8 kini semakin panas. 42 akademia terbaik telah melangkah ke panggung utama. Namun hanya satu nama yang kelak akan berdiri sebagai sang juara. Di balik suara emas, ternyata ada energi kemenangan yang mulai memilih pemiliknya. Di panggung dangdut, kualitas vokal memang menjadi modal utama. Namun sejarah membuktikan bahwa seorang juara lahir bukan hanya karena teknik bernyanyi, melainkan juga karena mental baja, konsistensi, dan kemampuan memikat hati jutaan penonton dari rumah. Kalau dibaca lewat tarot, muncul The Hierophant, kartu yang melambangkan sosok berwibawa, berprinsip, dan identik dengan figur pemuka agama. Energi ini menunjukkan bahwa kandidat terkuat berpotensi melaju berawal dari peserta pria, dengan nama-nama seperti Ikhwan, Syafiq, atau Ari yang terlihat memiliki peluang lebih besar. Kemudian hadir The Star, kartu harapan dan kejutan, yang menandakan justru dari kelompok peserta perempuan berpotensi muncul sosok kuda hitam yang mampu mencuri perhatian dan memberikan kejutan di tengah persaingan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Siapa akademia yang memiliki energi paling kuat untuk menjadi juara The Academy 8? Apakah sejak top 42 sudah terlihat sosok yang akan mendominasi kompetisi hingga grand final? Dan adakah peserta yang diam-diam akan menjadi kuda hitam dan mengejutkan semua orang? Semesta bicara. Di episode kali ini, kita akan membahas, melihat, dan juga melihat simbol dan tanda ya dari Dangdut Academy 8. Yang kemarin kita udah melewati, yaitu Dangdut Academy 7. Arbil and the Gang dan kawan-kawan sudah lewat. Sekarang mulai lagi kita membuat satu lihat simbol dan tandanya juga ya di sini tentang Dangdut Academy 8 ini. Kira-kira siapa yang bakal menjadi 10 besar mungkin ya. Kita akan lihat di sini. Karena sekarang sudah masuk 42 besar mungkin. Ya, udah top 42 ya, top 42 atau 42 terbesar lah gitu. Ini kita akan lihat dan kita akan membaca simbol dan tanda dari Dangdut Academy 8. Semesta bicara. Semesta bicara. Lagi rame ya sekarang kompetisinya, yaitu Dangdut Academy 8. Yang dimana ini banyak sekali penampilan-penampilan calon-calon ya, calon-calon superstar muda semua nih. Dari 42 ya, top 42 yang kita punya 10 penampilan terbaik. Nah, kira-kira dari 10 akademi tersebut, siapa yang memiliki energi paling kuat untuk menjadi juara di Academy 8 ini? Kira-kira ya, sosok yang akan mendominasi kompetisi hingga grand final ini ada nama-nama yang sudah netizen sendiri sebenarnya yang sudah membuat dia menjadi viral ya. Yang pertama dari Zivana, ada Bita, ada Rofia, ada Revalina, ada Alexa, ada Clara, ada Ikhwan, ada Ahri dan juga ada Syafiq, serta ada Murama. Kira-kira yang akan menjadi kuda hitam yang diam-diam akan mengejutkan ya para netizen, kira-kira siapa? Kita akan lihat. Semesta bicara. Wih, The Hierophant. Di sini ada seseorang yang sedang fokus dalam satu ya bukan kompetisi ya, tapi lebih fokus kepada satu titik di sini.
Ini adalah Hierophant ini bisa kita jelaskan adalah orang ya, orang yang sedang melihat. Tapi kalau kita lihat simbol dan tandanya di sini adalah seorang pemuka agama ya. Jadi kemungkinan ini aku bagi dulu aja ya, aku bagi dulu antara cewek dan cowok nih ya. Karena yang keluar adalah simbol dan tandanya adalah cowok di sini, Hierophant ya. Ini kemungkinan besar yang akan masuk, kita klasifikasi dulu nih. Kemungkinan adalah cowok nih yang masuk di sini. Mungkin dari salah satunya, mungkin ya, kita akan lihat nanti, kita akan ambil di sini. Kemungkinan ada Ihwan, ada juga Syafiq, ada juga Ari, dan juga ada Murama di sini. Kita akan lihat kira-kira siapa nih. Seru banget nih ya. Tapi ini at least kita hanya melihat simbol dan tanda ya, sekali lagi. Tapi di sini yang aku lihat adalah cowok yang akan maju di sini. Dari simbol yang kita ambil tadi, tanda, ini adalah seorang cowok di sini ya. Kita mengambil Hierophant di sini. Kemungkinan besar adalah cowok yang akan maju di sini. Kemungkinan ya di sini cowok-cowoknya siap-siap nih yang lagi viral nih. Ada Ihwan, ada Ari, ada Syafiq di sini. Jadi kemungkinan ada 3 cowok yang bakal maju di sini. Dan kira-kira nih, adakah yang tiba-tiba peserta yang akan diam-diam akan menjadi kuda hitam dan mengejutkan semua orang? Kita akan lihat. Semesta bicara. The Star. Tapi kalau kita lihat The Star di sini, ini bener banget loh. Ini bener banget loh. The Star. Di sini kemungkinan adalah cewek yang bakal menjadi kuda hitam nih nanti. Kemungkinan ya, bisa saja Zivana, bisa Jabita, bisa Rofia, Revalina, Alexa, Clara, dan juga Murama. Karena di sini yang keluar adalah yang menjadi kuda hitam ini adalah perempuan. Yes. Ini kita masih secara global dulu ya, karena nanti kayak kemarin, kalau misalnya sudah 10 besar, udah 5 besar, baru kita bisa melihat simbol dan tanda yang bakal, siapa yang bakal lebih dominan maju. Gitu. Semesta bicara. Di balik setiap penampilan yang memukau, ada mentor yang bekerja dalam senyap. Namun sebaik apapun strategi disusun, panggung selalu menyimpan kejutan yang tak bisa diprediksi. Siapa yang mampu membawa timnya melangkah lebih jauh? Persaingan musim ini bukan hanya antar akademia, tetapi juga menjadi adu strategi para The Coach. Selvi Yama, Melili, dan Vildan membawa pengalaman, karakter, serta cara membimbing yang berbeda. Disinilah kepemimpinan mereka akan benar-benar diuji. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Eight of Swords, kartu yang melambangkan situasi penuh tekanan namun tetap menyimpan peluang. Energi ini menunjukkan bahwa peserta pria memiliki kans yang lebih besar untuk menonjol. Dengan nama seperti Agan atau Vildan yang auranya terlihat cukup kuat. Kemudian hadir Seven of Wands, simbol persaingan sengit yang menandakan perebutan dukungan dan gift diperkirakan akan berlangsung sangat ketat, bahkan berpotensi seheboh musim sebelumnya. Sebagai penutup muncul Knight of Swords, kartu yang membawa kejutan dan pergerakan cepat, menandakan masih ada satu finalis yang tidak banyak diperhitungkan, namun justru tampil sebagai kuda hitam di penghujung kompetisi. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Mentor mana yang memiliki energi paling kuat untuk menghantarkan anak didiknya menuju babak akhir? Hambatan apa yang akan menjadi ujian terbesar bagi masing-masing tim? Dan apakah akan terjadi kejutan yang mengubah peta persaingan The Academy 8? Semesta bicara. Ya, kalau kita berbicara tentang Dangdut Academy 8, ini kayaknya semakin seru ya. Karena sudah masuk di 42 besar nih ya. Dan mentor-mentornya yang pasti adalah jebolan-jebolan dari para Dangdut Academy juga. Yaitu ada Meli, Vildan, Selvi, dan Avan. Kira-kira ya, mentor mana yang memiliki energi paling kuat untuk mengantar anak didiknya menuju babak final? Oke, kita lihat. Semesta bicara. Di sini ada simbol atau tanda ya. Ini adalah Eight of Swords ya, tajam, sebenarnya tajam ini kalau kita bilang ya. Ini ada cowok di sini. Kemungkinan mentor yang akan memiliki energi paling kuat untuk mengantar anak didiknya menuju babak akhir, kemungkinan ada Vildan dan Avan. Karena mereka mempunyai aura positif nih. Ya bukan berarti Meli dan juga Selvi tidak ada, cuman akan lebih besar
kansnya yang akan dibawa oleh mentor-mentor ini, yaitu Avan dan juga Vilda. Dan hambatan apa yang akan menjadi ujian terbesar bagi masing-masing tim? Wah, ini seru nih. Semesta bicara. Seven of Wands, peperangan. Lebih tepatnya adalah akan perang nyawer nih. Perang gift di sini. Yang seperti biasa lah, yang namanya kemarin di Dangdut Academy juga, Academy 7 juga kemarin tuh perang gift-nya, waduh, ngeri. Banyak yang udah jor-joran. Jadi kemungkinan hambatan apa yang menjadi ujian terbesar bagi mereka masing-masing tim, yaitu tadi akan heboh dengan gift yang diberikan pada mereka. Akhirnya mereka sendiri pusing, bingung sebenarnya. Dan apakah akan menjadi kejutan yang mengubah peta persaingan? Dan apakah yang akan menjadi kejutan yang mengubah peta persaingan di Dangdut Academy 8 ini? Oke, ini seru nih. Kejutan apa? Knight of Swords. Nah, itu tadi. Kejutannya adalah akan ada yang tidak disangka-sangka pesertanya atau finalisnya ini akan menjadi kuda hitam. Dan itu sangat tidak disangka-sangka. Orang ini akan tiba-tiba maju. Gitu. Dan ini akan mengubah peta persaingan di Dangdut Academy 8 sendiri. Semesta bicara. Di The Academy, suara merdu saja belum tentu cukup. Ada satu kekuatan yang sering mengubah takdir seorang peserta, yaitu dukungan SMS dan cinta dari masyarakat. Ketika panggung selesai, keputusan sesungguhnya justru berada di tangan publik. Banyak peserta tampil luar biasa, tetapi harus pulang lebih cepat karena kurangnya dukungan. Sebaliknya, ada yang terus bertahan berkat loyalitas penggemar yang tak pernah berhenti memberikan suara. Bakat dan popularitas harus berjalan beriringan jika ingin meraih gelar juara. Kalau dibaca lewat tarot, muncul The Sun, kartu yang melambangkan kesuksesan dan sorotan besar. Energi ini menunjukkan baik finalis pria maupun wanita sama-sama berpeluang mendapatkan gift dalam jumlah yang besar. Meski peta persaingan akan semakin jelas saat jumlah finalis mulai mengerucut. Kemudian hadir Six of Swords, simbol perubahan arah yang menandakan hasil voting publik berpotensi berbeda dengan kualitas penampilan di atas panggung. Lalu muncul Nine of Pentacles, kartu kemakmuran yang menunjukkan para finalis yang dianggap layak menjadi bintang baru berpeluang menerima dukungan dan gift yang sangat besar dari penggemar. Sebagai penutup hadir Two of Pentacles yang menggambarkan tingginya antusiasme penonton dalam memberikan voting dan gift, bahkan berpotensi lebih meriah dibanding musim sebelumnya. Energi ini diperkuat oleh Nine of Swords, simbol perjuangan tanpa menyerah, yang menunjukkan para penggemar akan berjuang habis-habisan demi mendukung jagoannya. Dan keseluruhan energi kartu, peluang terbesar tetap mengarah pada satu finalis pria dan satu finalis wanita untuk melaju sebagai yang paling menonjol. Semesta bicara, ya, Dangdut Academy 8 akan semakin seru. Sama sih, di Dangdut Academy 7 juga seru, tapi ini karena ada muka-muka yang lebih fresh, yang kemungkinan akan menjadi new star lah di dunia entertainment perdangdutan di Indonesia. Siapakah akademia yang akan diprediksi memiliki keberuntungan paling besar dalam meraih dukungan SMS dari masyarakat? Kita akan lihat di sini. Semesta bicara. The Sun. Kemungkinan ada 2, cewek dan cowok. Ya. Cewek dan cowok ini kemungkinan akan berkompetisi dan dia akan meraih polling paling terbesar di sini. Meraih dukungan SMS dan dari masyarakat. Terutama dari gift-gift yang akan diberikan. Ini cewek dan cowok. Bukan cuma cewek-cewek doang, tapi ini cewek dan cowok gitu. Ya mungkin nanti akan kita baca setelah kita akan mengerucut ya. Karena ini masih banyak orangnya di sini. Dan apakah hasil voting publik akan selalu sejalan dengan kualitas penampilan di atas panggung? Semesta bicara. Apakah voting publik akan selalu sejalan? Nah, ini dia. Serunya di sini. Ini adalah Six of Swords. Lihat ya, ada perjalanan di sini ya, dengan dengan sampan atau dengan perahu di sini. Kemungkinan besar hasil voting publik akan selalu berbanding terbalik ya dengan kualitas penampilan di atas panggung. Itu harus diingat. Jadi nggak sejalan. Jadi hasil voting ini akan berbanding terbalik dengan
kualitas penampilan di atas panggung. Dan energi kejutan apa yang akan mewarnai energi kejutan apa yang mewarnai perjalanan di Dangdut Akademi 8 ini hingga malam puncak. Wih, Nine of Pentacles. Jelas di sini energi yang akan memuncak dan akan mewarnai itu adalah energi gift di sini. Orang banyak memberikan gift di sini. Seperti biasa, seperti di Dangdut Akademi kemarin juga. Orang akan berlomba-lomba mewarnai perjalanan akademi ini dengan memberikan gift di sini. Jadi kemungkinan banyak sekali kontestan finalis dari Akademika ini yang bisa dibilang sangat berpotensi menjadi new star di Indonesia. Semesta bicara. Semesta bicara, kita akan melihat conclusion dari Dangdut Akademi 8 ini. Akan semakin seru, ya. Kita akan ngambil 2 kartu, kira-kira resultnya akan seperti apa di Dangdut Akademi 8 ini. Semesta bicara. Ini ada Two of Pentacles. Ada seorang bayi sedang menggendong kucing ya, piaraannya dia ya. Jadi kemungkinan di Dangdut Akademi ini akan banyak sekali, royal sekali para peserta untuk memberikan voting publik dan lain-lain. Dan juga di sini mereka akan memberikan gift yang lebih banyak dibanding Dangdut Akademi 7 kemarin. Dan itu akan sangat menjadi kompetitif lah, akan menjadi kompetitif dan akan lebih seru di situ. Dan satu kartu lagi, semesta bicara, Nine of Wands, dan akan banyak sekali orang yang ini sih klise lah ya maksudnya, akan banyak sekali para pendukungnya yang akan benar-benar rela mati-matian untuk memberikan gift dan juga memberikan perhatian untuk si jagoan ini menang. Dan kemungkinan besar dari 10 besar ini ya 10 besar ini yang akan maju yang jelas adalah satu cewek dan juga satu cowok. Dan ini menjadi satu gong di dalam puncak acara di Dangdut Akademi 8. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta yang bicara.